Selamat datang di channel Asli Jawa. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu santet, teluh, atau guna-guna, dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi, sebelum kalian menonton, tidak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami selanjutnya. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk antisipasi kejadian di masa mendatang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Dalam hidup ini tentu mengalami berbagai permasalahan. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Setiap orang mempunyai cara pikir yang berbeda-beda, sehingga mereka juga mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Ada yang mudah tersinggung, pemarah, tapi ada juga yang cepat memaafkan. Sebagai manusia, pasti kita pernah melakukan kesalahan yang mana bisa membuat orang lain sakit hati dan ingin membalas dendam perbuatan yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Kita harus tahu bagaimana cara bersikap agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Namun, sebaik apapun itu manusia, tetap saja ada yang tidak suka. Nah, untuk itu kita harus juga memproteksi atau melindungi diri dari orang-orang yang berniat buruk pada kita. Misalnya, ada orang yang ingin memberi guna-guna, mengganggu usaha kita, dan lain-lain. Yang paling biasa dan marak dalam masyarakat adalah santet. Proses mencelakakan, merugikan, sampai bertindak jahat pada seseorang atau target. Caranya adalah dengan ilmu hitam, jarak jauh dengan menggunakan banyak media. Media-media tersebut dikirim oleh dukun yang diperintah oleh penyantet. Ilmu hitam ini sudah hadir sejak zaman Nabi. Meski begitu, dengan perkembangan zaman yang banyak, mulai tidak percaya dengan adanya ilmu-ilmu itu. Meski tak percaya, tetap saja ada kasus yang melibatkan santet sampai saat ini. Salah satu media untuk mengirim santet pun semakin bermacam-macam. Berikut adalah media yang digunakan untuk mengirim santet. Jarum, salah satu alat untuk menyakiti yang paling umum. Pengirim santet memasukkan jarum-jarum ke dalam tubuh korban agar menderita. Biasanya ditujukan di organ tubuh seperti perut, kaki, kepala, sampai organ bagian dalam tubuh. Besi. Besi ini bisa berbentuk lempengan yang sudah berkarat. Tiba-tiba akan ada dalam tubuh korban. Sang pengirim ingin penerima menderita akibat karatan dan kesakitan. Tertusuk ujung besi yang tajam dan kasar. Kawat. Kalau yang satu ini biasanya sama dengan jarum. Dikirim dalam jumlah banyak, jadi organ dalam tubuh korban akan tertusuk pelan-pelan. Hal tersebut tentunya menyakiti korban dan membunuhnya secara perlahan. Boneka ilalang. Boneka ini nampak sederhana untuk dibuat, tapi ketika boneka ini sudah diberikan mantra-mantra untuk menemukan korbannya, betapa bahayanya boneka ini. Korban akan disiksa oleh dukun atau orang yang dendam padanya. Bisa berupa ditusuk dengan jarum, pisau, diikat pada leher sehingga korban seperti tercekik. Boneka kayu. Sistemnya sama dengan boneka ilalang, tapi kalau boneka kayu untuk santet yang lebih keras. Orang-orang yang dendam pada korbannya ingin si penerima santet benar-benar tersiksa. Bisa saja kayu tersebut dibakar dan memberikan efek pada korban. Jin atau makhluk astral. Santet jenis ini menggunakan jin untuk mengganggu korban. Biasanya, jin akan menempel pada korban selama beberapa lama, sampai korban jatuh sakit, bahkan meninggal. Hewan liar.
Hewan liar yang bisa melukai dan membunuh manusia dikirim untuk melukai si korban. Misalnya, tiba-tiba di tengah malam, kamar korban akan ada ular atau kelabang, bahkan kalajengking. Hewan-hewan tersebut adalah kiriman. Telur ayam. Telur ayam adalah salah satu media yang digunakan dukun untuk menempatkan mantranya pada tubuh korban. Banyak yang percaya bahwa santet dengan darah atau hewan yang bernyawa ini akan lebih kuat dan bertahan dalam tubuh si korban. Kertas mantra atau raja. Media jenis ini sudah jarang digunakan, tapi tak juga kalah ampuh. Korban tidak sadar bahwa ada kertas mantra terselip di rumahnya atau barang yang dibawa. Hal ini dikarenakan kertas tersebut dikirim menggunakan makhluk halus. Air beracun. Media ini dikirimkan setelah sang dukun membacakan jampi-jampi mantranya pada air atau media cair apapun. Orang-orang yang terkena santet ini biasanya sering bertemu dengan pelaku, karena pelaku perlu melakukan kontak dekat dengan korbannya agar dapat membuat korbannya meminum air jampi-jampi ini. Benda atau bagian tubuh kita sendiri. Maksudnya adalah santet ini menggunakan foto, rambut, sapu tangan, hingga tanah di sekitar rumah korban. Bahkan bahan-bahan yang menjadi hal utama bisa menjadi alat untuk mengirimkan santet ini kepada kita. Tentu saja, dari berbagai macam jenis santet yang sudah dijelaskan tadi, kita butuh penawar atau pengobatan khusus. Berikut penjelasan mengenai cara membuat pagar gaib dengan bahan-bahan yang mudah dan doa yang universal sebagai penawar yang sudah terkena santet. Untuk memagari diri sendiri, mandi di mata air yang masih murni. Caranya, sebelum mandi, kita wajib berpamitan dengan penunggu si mata air tersebut, memohon keselamatan. Selanjutnya, sebelum kita mandi, membaca doa Al-Fatihah 3 kali. Setelah itu, baru kita mandi. Selain untuk memagari diri sendiri, rumah atau tempat tinggal juga perlu untuk dipagari, karena rumah menjadi media yang sangat rentan untuk disasar selain langsung menuju ke fisik. Cara yang paling mudah untuk memagari rumah dengan menaburkan garam kasar di sekeliling rumah searah jarum jam. Bisa juga setiap pagi membersihkan atau menyapu halaman rumah setelah subuh. Atau bisa juga letakkan bawang tunggal di atas daun pintu yang ada di rumah. Sebelum tidur, membaca doa seperti ayat kursi dan doa tasbih Yunus sebanyak 41 kali, dan dilakukan setelah sholat wajib bagi yang beragama muslim. Cara untuk mengatasi dan mendeteksi santet yang ada di dalam tubuh. Rendam kaki dengan air garam krosok atau grogol dicampur dengan serai. Caranya, rebus air, setelah itu taruh di ember. Ambil garam sejumlah 17 sendok makan, sembari dibacakan bismillah saat meletakkan di dalam ember berisi air panas. Saat sudah selesai, aduk garam sembari membaca sholawat hingga larut. Ketika air sudah siap, rendam kaki hingga air menghangat. Untuk dilakukan secara rutin, terapi ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah orang tersebut terkena guna-guna atau tidak. Itu adalah cara dasar untuk mengatasi dan mendeteksi santet dalam skala kecil. Dan untuk lebih memaksimalkan hasil, kita membutuhkan bantuan orang yang ahli pada bidang ini. Tidak ada salahnya kita bersikap eling lan waspodo. Sebelum hal buruk terjadi pada kita, sebaik-baiknya kita kepada sesama, pasti ada orang yang tidak menyukai.
entah karena iri atau dendam pada kita, bukan berarti berprasangka buruk atau suudzon, tapi hanya sebatas menjaga diri saja. Apalagi saat ini ada banyak bentuk kejahatan, mulai dari penipuan, perampokan, begal, sampai ke pembunuhan berencana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapat informasi lebih banyak dari channel kami.